Sanaya dari Prodi D4 Kebidanan Pos Profesi Bidan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tulang panggul dan juga alat genitalia. Baik, saya akan membahas pembahasan pertama mengenai tulang panggul. Untuk memudahkan pembahasan, di sini saya sudah ada tulang panggulnya, ya. Yang pertama yaitu tulang panggul keras dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu disebut dengan pelvis mayor atau panggul besar, dan bagian bawah disebut dengan pelvis minor atau panggul kecil. Saya akan membahas dari kedua bagian tersebut. Yang pertama yaitu bagian atas atau pelvis mayor atau panggul besar. Jadi pelvis mayor dibentuk dari 4 buah tulang yang berhubungan. Ya, jadi yang pertama yaitu 2 buah tulang pangkal paha atau os coxae kiri dan kanan, dan kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan kemudian 1 tulang tungging atau os coccygeus. Baik, saya akan membahas satu persatu lagi mengenai tulang pembentuk pelvis mayor ini. Yang pertama yaitu tulang os coxae atau tulang pangkal paha. Jadi, untuk mengetahui tulang os coxae itu kita bisa melihat ada batasannya, ya. Ada acuannya. Sebelum membahas acuannya, jadi saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa os coxae terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Ya. Jadi untuk mengetahui acuannya apa sih tadi? Nah ini ya, ini namanya acetabulum. Acetabulum adalah tempat melekatnya caput femoralis, ya, cekungan ini. Jadi cekungan ini bisa kita jadikan acuan, bisa kita jadikan batasan untuk mengetahui 3 tulang apa yang tadi berhubungan pada os coxae. Jadi acetabulum ke atas itu namanya os ilium, acetabulum ke bawah itu namanya os ischium atau tulang duduk, dan acetabulum ke depan itu namanya os pubis atau tulang kemaluan. Ya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari tulang os coxae terlebih dahulu. Yang pertama yaitu os ilium atau acetabulum ke atas, ya. Nih, jadi acetabulum ke atas ini terdapat penebalan tulang di atasnya. Namanya ini adalah crista iliaca. Nah, kemudian jika kita lihat ke depan, ini ada tonjolan tulang. Tonjolan tulang ini namanya adalah spina iliaca anterior superior. Ke bawah sedikit, ini ada tonjolan tulang juga. Namanya spina iliaca anterior inferior. Kenapa sih superior? Kenapa sih inferior? Jadi superior itu artinya atas, inferior itu artinya bawah. Samping, ini ada tulang yang lebar. Nah, ini namanya adalah fossa iliaca. Ya. Kemudian, jika kita lihat, ini ya, ini kan ada lajur. Nah, lajur ini itu namanya adalah linea terminalis atau linea inimenata. Jadi lajur ini yang memisahkan antara panggul atas dan panggul bawah, pelvis mayor dan pelvis minor. Ya. Selanjutnya jika kita lihat pada bagian belakang, os ilium, ini terdapat tonjolan juga. Tonjolan tulang ini namanya adalah spina iliaca posterior superior. Bawahnya juga ada tonjolan tulang. Nah, namanya adalah spina iliaca posterior inferior. Nah, kenapa sih ini kok posterior, ini kok anterior? Karena anterior itu depan, posterior itu belakang. Nah, kemudian jika kita melihat ke bawahnya, ya, nah ini tuh ada cekungan. Nah, cekungan ini namanya adalah incisura ischiadica major. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai acetabulum ke bawah atau os ischium atau tulang duduk. Nah, jika kita lihat pada bagian belakangnya, ini juga terdapat tonjolan. Nah, tonjolan tulang ini namanya adalah spina ischiadica. Kemudian ke bawah ini ada cekungan. Cekungan ini namanya adalah incisura ischiadica minor. Nah, tadi kan incisura ischiadica mayor. Nah, ini incisura ischiadica minor. Artinya ini adalah spina ischiadica, ini adalah batasan, pembatas atau penghubung antara incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Ya, baik, kemudian jika kita duduk seperti ini, ya, tulang duduk, ini itu yang menopang tubuh kita. Nah, ini namanya adalah tuber ischiadicum. Nah, kemudian selanjutnya yaitu acetabulum ke depan atau os pubis, ya, itu tulang kemaluan. Jika kita melihat bagian depan tuh yang menonjol, yang langsung terlihat tuh apa sih? Bolongan. Ya. Bolongan ini namanya adalah foramen obturatum. Foramen obturatum. Foramen itu artinya lubang pada tulang. Ya. Kemudian jika kita lihat bagian atas, nah ini ada tangkai. Tangkai ini namanya adalah ramus superior ossis pubis. Ya, bagian bawahnya juga ada tangkai. Nah, tangkai ini namanya adalah ramus inferior ossis pubis. Ya. Nah, kemudian kita lihat pada bagian tengah. Nah, bagian tengah ini adalah symphysis pubis. Ya. Kemudian kita lihat bagian atas ini nih, nah yang menonjol. Nah, ini namanya tuberculum pubicum. Ya. Nah, ini yang menonjol. Nah, baik. Selanjutnya, tadi itu adalah bagian-bagian dari os coxae, yaitu acetabulum ke atas, os ilium, acetabulum ke bawah, os ischium, tulang duduk, acetabulum ke depan, os pubis, atau tulang kemaluan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai os sacrum atau tulang kelangkang.
Dia masih bagian dalam pelvis mayor atau panggul besar. Tulang kelakang ini itu terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan satu sama lainnya. Jika kita lihat nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 ruas tulang yang berhubungan satu sama lainnya, kita bisa hitung. Nah, lubang-lubang pada tulang ini, bagian kiri dan kanan lubang-lubang ini dilewati oleh urat-urat saraf atau saraf Frankenhauser atau pembuluh darah kecil, atau namanya foramina sacralia anterior. Nah, pada bagian belakang kita lihat, nah ini juga dilewati oleh urat-urat saraf. Ya, namanya kalau belakang apa? Foramina sacralia posterior. Kalau dia belakang, posterior. Kalau dia depan, anterior. Nah, jika kita lihat belakang ini ada tonjolan tulang yang seperti berduri. Nah, ini namanya adalah crista sacralis. Nah, kemudian jika kita lihat pada bagian sampingnya nih. Nah, ini tuh terlihat sangat jelas ya, bahwa seperti ada batasan ya antara os ilium dengan os sacrum. Nah, ini namanya adalah articulatio sacroiliaca. Ya, articulatio sacroiliaca. Articulatio itu artinya persendian ya. Nah, kemudian pada bagian bawah os coccygeus yang mendekat dengan os sacrum. Jadi pada bagian os sacrum bagian bawah yang mendekat dengan os coccygeus itu juga terdapat persendian. Ya, sama, terdapat juga namanya articulatio sacrococcygeus karena dia berbatasan dengan os sacrum dan os coccygeus. Nah, ini tidak terlihat ya. Jadi ini dia ada di sebelah sini. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai ini, lanjut os sacrum ya. Jadi os sacrum ini pada bagian pertengahan lubang kiri dan kanan itu terdapat tonjolan tulang. Nah, tonjolan tulang ini namanya adalah promontorium. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada os coccygeus ya, tulang pembentuk terakhir pada pelvis mayor. Nah, jadi os coccygeus ini itu bentuknya runcing, ada paling bawah. Nah, ini tuh terdiri dari 3 atau 5 ruas tulang yang berhubungan satu sama lain. Nah, pada saat proses persalinan, tulang os coccygeus ini akan terdorong ke belakang sebanyak 1-2 cm ke belakang. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memperluas jalan lahir. Ya, makanya sakit ya pada saat persalinan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelvis minor ya. Jadi tadi kita ulas sedikit bahwa pelvis mayor telah selesai, yang mana terdiri dari coccyx, os coccyx, kemudian os sacrum, dan kemudian os coccygeus. Baik, selanjutnya yaitu pelvis minor. Pelvis minor atau panggul kecil. Nah, pada pelvis minor ini itu terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang pintu atas panggul, kemudian yang kedua bidang luas panggul, dan kemudian bidang sempit panggul, dan kemudian pintu bawah panggul ya. Jadi tadi ada 4. Nah, saya akan membahas satu persatu kembali mengenai pelvis minor ini. Yang pertama yaitu ada pelvis yang pertama pada pelvis minor itu terdapat pintu atas panggul ya. Ini pintu atas panggul itu dimulai terbentuknya dari mana? Terbentuknya mulai dari sini, promontorium, kemudian sayap os sacrum kiri dan kanan, kemudian articulatio sacroiliaca kiri dan kanan, kemudian linea terminalis kiri dan kanan, dan kemudian nih ramus superior ossis pubis kiri dan kanan, dan kemudian bagian atas simbisisnya. Nah, ini pada pintu atas panggul itu memiliki 3 ukuran. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang atau ukuran diameter conjugata vera ya. Nah, diameternya dimulai dari mana? Dimulai dari promontorium sampai ke bagian atas simbisis pubis. Jadi, untuk ukuran pertama, ukuran diameter conjugata vera, nah dimulai dari sini ya, promontorium ke bagian atas simbisis pubis. Itu sejauh atau sepanjang 11 cm. Ya, 11 cm jaraknya. Nah, kemudian bagian kedua itu ada ini. Ukuran kedua yaitu ukuran lintang atau conjugata transversa. Nah, ini dimulai dari linea terminalis kiri dan kanan. Jadi jarak antara linea terminalisnya ini adalah ukurannya 12,5 cm. Kemudian ukuran ketiga yaitu ada ukuran serong atau diameter oblik ya. Dimulai dari nih sacroiliaca, articulatio sacroiliaca sampai ke tuberculum pubicum ya. Ini ukurannya adalah 13 cm.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua atau bidang kedua pada pelvis minor, yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu dibentuk mulai dari nih ya, bagian sakral 2 dan 3, pertengahan sakral 2 dan 3, kemudian pertengahan acetabulum kiri dan kanan, dan kemudian bagian tengah ini, simfisis pubis ya. Nah, ini juga terdapat ukuran. Ukuran pertama yaitu ukuran muka belakang ya. Nah, ukuran muka belakang itu dimulai dari mana? Dari pertengahan simfisis pubis ke bagian sakral 2 dan 3 nih ya. Nah, lebarnya semana? Panjang semana? Nah, ini baik ukuran muka belakang pada bidang luas panggul itu panjangnya sekitar 12,75 cm. Kemudian, ini jarak antara acetabulum kiri dan kanan. Itu jaraknya adalah 12,5 cm, panjangnya 12,5 cm. Luas ya, pada bagian bidang ini luas-luas semua ya ukurannya. Nah, itu sebabnya namanya adalah bidang luas panggul. Kemudian, bidang ketiga yaitu bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul dimulai dari mana? Dimulai dari sini. Ya, dimulai dari sini. Ujung osakrum ya. Ujung osakrum sejauh bagian atas 1 sampai 2 cm bagian bawah osakrum. Kemudian nih spina ischiadica kiri dan kanan ya. Nih spina ischiadica kiri dan kanan. Dan kemudian bagian bawah simfisis pubis. Ya, nih. Nah, ukurannya juga ada lagi. Nah, ukuran muka belakang itu dimulai dari bagian bawah simfisis pubis ke nih bawah osakrum ya. Nah, ini kemudian ukuran ini itu adalah sejauh 11,5 cm ya. Nah, kemudian ini spina ischiadica, jarak atau ukuran melintang atau diameter rangka saya karena melintang tadi ya. Nah, ini ukuran melintang itu sejauh 10 cm. Nah, sempit-sempit ya ukurannya pada bidang sempit ini sesuai dengan namanya yaitu bidang sempit panggul. Nah, bidang selanjutnya pada pelvis minor yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu bentuknya bukan memutar ya, bukan memutar seperti teman-temannya tadi, bukan memutar seperti ketiga bidang tadi ya. Kalau kita flashback ke belakang, pintu atas panggul itu kan muter ya, dibentuk dari sini, kemudian dari sini. Nah, bidang luas juga sama, memutar. Nah, kemudian bidang sempit juga sama, memutar. Tetapi untuk bagian pintu bawah panggul itu dia membentuk segitiga belakang, segitiga depan dan segitiga belakang ya. Nah, nih kalau misalnya saya, segitiga depan dan segitiga belakang ya. Jadi segitiga depan ini membentuk apa namanya? Arcus pubis ya. Jadi pertemuan antara ramus inferior osis pubis. Ini kan pertemuannya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini ramus inferior osis pubis. Nah, nih jika kita lihat segitiga depan, nah membentuk ini kan pertemuan antara ramus inferior osis pubis. Nah, ini namanya adalah arcus pubis. Nah, selanjutnya yaitu pada segitiga belakang. Nah, segitiga belakang ini namanya adalah ligamentum sacrotuberosum. Ya. Nah, itu tadi bagian-bagian pada panggul atau tulang panggul yaitu pelvis mayor dan pelvis minor, panggul kecil dan panggul besar ya. Jadi semoga kalian memahami apa itu bagian-bagian dari tulang panggul. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai organ genitalia feminina ya. Pada video kali ini saya membahasnya mengenai organ genitalia feminina atau organ genitalia pada perempuan ya. Nah, di sini jadi organ genitalia ini dibagi menjadi dua bagian ya. Organ genitalia feminina itu ada dua bagian, yaitu saya akan menjelaskan bagian eksterna dan interna. Nah, di sini saya telah menghadirkan pantom pada bagian eksterna ya untuk memudahkan pembahasan. Nah, kita lihat pada bagian atas ya. Nah, ini itu ada vulva ya yang terlihat ya. Nah, bagian-bagian vulva. Kita mulai dari atas. Nah, bagian atas ini itu namanya ada mons pubis. Kemudian kita ke bawah sedikit. Nah, ini ada namanya klitoris. Nah, kemudian di atas klitoris ini ada lapisan. Nah, lapisan atas klitoris ini namanya adalah prepudium clitoridis. Nah, kemudian lapisan bawah klitoris itu juga ada. Nah, namanya adalah frenulum clitoridis. Nah, kemudian kita ke bawahnya lagi. Nah, ini ada namanya labia minora. Kemudian sampingnya ada labia mayora. Nah, kemudian
ini kan terlihat jelas ya bahwa antara labia minora kiri dan kanan itu ada celah, ada jarak. Nah, celah ini namanya adalah vestibulum vulva ya. Nah, kemudian kalau jarak antara labia mayora itu namanya adalah rima vulva ya. Nah, kemudian pada bagian bawahnya, nih bagian bawah sini cekungan pertama ini namanya adalah fossa naviculare. Ini fossa naviculare. Nah, kemudian bagian bawahnya lagi nih ya, cekungan atau pertemuan bagian bawahnya, bawah fossa naviculare ya. Ini ada namanya adalah fourchette ya. Ini fourchette. Nah, ini fourchette. Nah, kemudian ini ada cekungan juga, ada seperti pertemuan cekungan. Nah, ini namanya adalah commissura posterior. Kemudian bagian bawah ini ada anal. Nah, antara bagian atas dengan bagian anal ini ada pertengahan. Nah, pertengahan ini itu adalah perineum ya. Nah, baik, itu tadi bagian-bagian dari genitalia externa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat genitalia interna. Nah, untuk memudahkan pembahasan, saya akan mengganti pantomnya ke pantom yang lebih mendukung untuk pembahasan genitalia interna. Baik, ini selanjutnya pembahasan mengenai alat genitalia interna ya. Untuk memudahkan pembahasan, saya juga membawa pantom bagian alat genitalia interna ya. Nah, ini kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mulai dari bawah ya. Bagian bawah ini itu ada nama vagina. Kemudian sekeliling vagina ini, bagian dalamnya itu ada namanya rugae vaginalis ya. Kemudian bagian atasnya nih, itu ada fornix. Fornix itu ada bagian depan dan bagian belakang. Fornix anterior dan fornix posterior ya. Sudah yang saya jelaskan tadi bahwa anterior itu depan dan posterior itu belakang. Nah, kemudian pada bagian sini, bagian dalam ini itu ada namanya cervix ya. Nah, kemudian bagian atas ini itu ada uterus, kemudian bagian paling atas ini namanya fundus uteri. Nah, kemudian kita beralih ke arah samping. Nah, arah samping ini namanya ada tuba uterina isthmus ya. Kemudian pada bagian sebelah sini namanya tuba uterina dextra. Kemudian bagian sebelah sini yang ujung ini namanya tuba uterina ampula. Kemudian kita ke samping sedikit. Nah, samping ini namanya ada appendices fasciculosae ya. Nah, kemudian samping appendices fasciculosae ini ada ovarium ya. Nah, tepat samping appendices fasciculosae ini, nah ini ada ekstremitas tubaria. Kemudian ke ujung sebelah sini ini ada namanya ekstremitas uteria ya. Nah, baik, itu tadi penjelasan mengenai alat-alat genitalia eksterna dan interna. Nah, itu berarti pembahasan kita hari ini pada video kali ini itu sudah selesai, yaitu mengenai tulang-tulang panggul dan juga alat genitalia feminina eksterna dan interna. Nah, semoga pembahasan yang saya berikan mudah dipahami oleh teman-teman semua dan bisa menambah wawasan pada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.